Halo Sobat Tani semuanya, jumpa lagi di channel Jagat Pertanian, channel YouTube yang berisi tentang tips dan informasi dunia pertanian. Kita pasti tahu jamur tiram kan? Jamur tiram merupakan salah satu jenis jamur yang sangat disukai oleh masyarakat. Selain rasanya yang lezat, jamur tiram juga mengandung nilai gizi yang tinggi, antara lain protein, air, kalori, karbohidrat, dan sisanya berupa zat besi, kalsium, vitamin B1, vitamin B2, dan vitamin C. Habitat asli jamur tiram adalah batang kayu yang sudah membusuk. Secara alami, jamur tiram ditemukan di hutan di bawah pohon berdaun lebar atau di bawah tanaman berkayu di lingkungan yang lembab dan tidak terlalu terpapar cahaya matahari. Jamur tiram dapat dibudidayakan dengan merekayasa atau memanipulasi media tanam dan lingkungan sehingga sesuai dengan syarat tumbuhnya. Seperti yang biasa kita tahu, jamur tiram dapat tumbuh di media tanam berbahan utama serbuk kayu yang dipadatkan dalam wadah plastik atau biasa disebut dengan baglok. Namun, pada prakteknya terdapat kendala yang sering kali terjadi sehingga menjadi faktor utama kegagalan budidaya jamur tiram, yaitu baglok yang kurang steril sehingga jamur tiram tidak tumbuh dengan maksimal karena terganggu oleh bakteri atau jamur patogen. Nah, kali ini saya akan membagikan kiat-kiat sukses budidaya jamur tiram dari Mas Gio, di mana beliau merupakan seorang petani jamur tiram asal Temanggung. Mas Gio merupakan salah satu pemilik kumbur jamur tiram terbesar di Desa Mboto, Kecamatan Tembarak. Sekarang, beliau sudah memiliki kumbung jamur tiram dengan kapasitas 30.000 baglok, serta mempekerjakan 4 karyawan setiap harinya. Dengan kapasitas baglok sebanyak itu, dalam satu hari beliau mampu menghasilkan jamur tiram hingga 60 kg. Bagi kalian yang ingin belajar atau meniru cara Mas Gio dalam membudidayakan jamur tiram, atau mungkin sekedar ingin melihat proses budidayanya, tenang saja, semuanya akan tersajikan dalam video ini, mulai dari pembuatan baglok sampai dengan panen ya sob. Jadi tonton video ini sampai selesai. Sebelumnya, saya akan mengajak kalian semua mengeksplor area kumbung beliau. Ini adalah kumbung milik Mas Gio. Kumbung ini berukuran luas kira-kira 120 meter persegi, dengan tinggi dinding 4 meter, dan berkapasitas sekitar 30.000 baglok. Kerangka bangunan kumbung ini terbuat dari bambu. Dindingnya berupa waring dan plastik, serta atap berbahan kavalum. Pajarnya kan modalnya terlalu mahal mas, jelas itu. Modal 100 juta itu hanya untuk bangunan tok. Kalau untuk kapasitas 20.000, saya 20.000 hanya menghabiskan dana sekitar 20 juta. Itu udah kumbung jadi, tinggal ngisi mas. Nah kemudian kalau untuk untuk semua perangkatnya yang menggunakan bambu ini bertahan berapa lama mas? Kira-kira mas? Kalau bambu itu bertahan, kalau untuk cepatnya 5 tahun, tapi untuk 10 tahun masih bertahan. Oh gitu mas ya? 10 tahun masih bertahan, asal bambunya bambu. Kalau orang sini bambu petung ya, bambu yang besar itu. Mari kita masuk untuk melihat bagian dalamnya. Nah, kita lihat. Jadi, umur atau fase baglok tidak seragam ya sob. Di sini kita lihat terdapat beberapa rak baglok yang ditumbuhi jamur-jamur yang siap untuk dipanen besok pagi. Kemudian di sebelah sini ada baglok yang jamurnya masih kecil. Sedangkan di sebelah sini terdapat pula baglok-baglok yang sudah tidak produktif dan harus segera diganti. Ngomong-ngomong, kalian penasaran nggak cara membuat baglok-baglok ini? Sama sob, saya juga penasaran. Kalau gitu,
Ayo langsung aja kita menuju ke rumah produksi bagloknya Mas Gio ya. Sekalian kita catat tips atau kiat-kiat sukses dari beliau. Pembuatan baglok. Nah, ini dia sob, tempat produksi bagloknya Mas Gio. Pembuatan baglok ini dikerjakan oleh 4 orang ibu-ibu yang sudah menjadi karyawan tetap di sini. Makanya beliau-beliau ini terlihat sangat terampil kan? Komposisi utama baglok antara lain serbuk kayu, bekatul, kapur gamping, dan air. Nah, kemudian untuk ada nggak syarat-syarat tadi bekatul itu harus bagaimana, yang kapur itu harus bagaimana? Oh iya, jelas ada yang namanya barang itu untuk menjadi bagus harusnya jelas dari awal pun bahan harus bagus. Ya. Bekatul kan macam-macam, ada katul yang halus, setengah halus, ada yang paling parah tuh grantek. Grantek itu kan itu kulit sekamnya itu yang digiling menjadi seolah kayak bekatul, itu namanya grantek. Kalau saya menggunakan yang kelas 1, yang bekatul murni, itu yang saya gunakan untuk bekatulnya. Kalau untuk kapur jelas juga kan banyak di toko-toko bangunan itu kan kapur Cina itu yang kasar dan dia nggak butuh paras. Padahal yang dibutuhkan kapur untuk media itu harus yang panas. Itu karena fungsinya untuk melapukan. Kalau nggak panas berarti pelapukan kan terhitung terlambat. Makanya kapur harus pakai kapur yang bagus. Terus bekatulnya harus yang bagus. Kalau serbuk mau keras, mau serbuk sengon itu nggak masalah. Bebas Mas ya. Bebas. Nah, mari kita lihat proses pembuatannya. Pertama, bahan-bahan tersebut dicampur menggunakan mesin mixer ini sampai merata. Setelah tercampur dengan baik, campuran bahan tersebut dipindahkan ke tempat yang luas untuk dimasukkan ke dalam plastik, kemudian dipres. Seperti inilah tekstur bahan-bahan yang sudah tercampur dengan baik. Jadi sekarang ada itu ngoten nggih Bu, ora perlu. Ya masih tok. Nah, ada fakta menarik nih sob. Jadi ceritanya mesin ini dirancang oleh rekan Mas Gio, kemudian dibuat sendiri oleh Mas Gio. Kalian tahu, sebagian bahan beliau peroleh dari barang rongsokan. Tinggi namanya konten YouTube. Pengovenan. Setelah dikemas, baglok-baglok tersebut di oven ya sob. Di oven di sini bukan seperti mengoven roti ya sob.
melainkan semacam dikukus sebenarnya. Prinsip kerjanya adalah baklok-baklok tersebut dikukus dalam dandang yang bertekanan tinggi sehingga suhu panas mampu menjangkau seluruh bagian dalam baklok. Jadi, oven ini harus berbahan plat besi yang sangat kuat ya sob. Untuk menghasilkan tekanan dan suhu panas yang tinggi, maka oven harus ditutup dengan rapat. Namun jangan lupa tetap diberi sedikit lubang uap ya, untuk mencegah dandang ini meledak. Fungsi pengovenan adalah untuk mempercepat pembusukan atau dekomposisi media tanam dalam baklok, serta membunuh bakteri-bakteri, juga jamur-jamur patogen di dalamnya yang dapat mengganggu pertumbuhan jamur tiram. Proses pengovenan ini merupakan kunci utama kesuksesan dalam budidaya jamur tiram ya sob. Gagal dalam proses ini, bisa-bisa nanti yang tumbuh bukan jamur tiram, melainkan jamur liar. Ujung tombak di dunia jamur itu adalah di pengovenan. Yang itu yang jarang orang berpikir masalah oven. Hampir yang saya dengar itu menyalahkan entah itu di bibit terlalu tua, bibit terlalu inilah atau campuran. Ada yang tetap campuran itu yang paling bagus, yang berpengaruh terhadap tumbuhnya jamur katanya. Tapi bagi saya tidak. Tapi dengan pengovenan yang tidak matang, otomatis mau dikasih bibit seberapa formula satu pun dia nggak akan hidup di situ karena kontaminasi. Karena yang dibutuhkan backlog itu adalah sterilisasi. Dengan di oven kan steril, bakteri mati dan serbuk di situ kan lapuk dengan panas yang tinggi. Kemudian bibit itu kan mudah untuk akar itu berjalan. Nah, kalau untuk akar pun sudah sulit berjalan, apalagi jamur akan tumbuh, dia akan tumbuh. Kalau akar mudah untuk berjalan, kalau ovennya bagus, itu bibit mau dikasih banyak, oke. Mau dikasih sedikit, oke. Itu bukan masalah sebetulnya. Dalam satu kali proses pengovenan, dandang ini mampu menampung sekitar 650 baklok. Proses ini biasanya berlangsung selama 5 jam. 1 jam terakhir untuk mempertahankan suhu sebesar 100 derajat Celcius. Penanaman bibit. Setelah di oven, baklok-baklok yang sudah dingin dipindahkan dalam ruang inkubasi untuk dilakukan proses selanjutnya, yaitu penanaman bibit. Gimana Mas, cara memilih bibit yang bagus? Untuk bibit yang bagus yang jelas warnanya putih bersih. Kalau untuk ada noda kuning itu tandanya kontam, bibit itu sudah kontaminasi. Seandainya nekat dibibitkan, itu akan kontam di beberapa backlog, itu nggak bakalan tumbuh. Jadi miselium terhenti di situ karena udah kontam. Bibit yang digunakan oleh Mas Gio adalah bibit jamur tiram putih F3. Penanaman dilakukan dengan sangat hati-hati. Sebelum penanaman, tangan harus disemprot dulu menggunakan spiritus. Hal ini bertujuan untuk mencegah masuknya patogen ke dalam baklok. Inkubasi. Setelah baklok-baklok sudah ditanami dengan bibit, kemudian dipindahkan ke rak-rak inkubasi selama beberapa hari, sampai miselium jamur sudah tumbuh 50%. Tentu saja tidak lupa dicatat tanggalnya ya sob, untuk mempermudah mengingat umur bibit jamur tersebut setelah tanam. Pindah baklok. Setelah beberapa hari di ruang inkubasi, setengah baklok sudah ditumbuhi oleh miselium. Artinya, baklok-baklok ini siap dipindahkan ke kumbung. Nah, ini adalah baklok-baklok yang baru dipindahkan ke kumbung. Setelah miselium sudah sepenuhnya tumbuh, maka tutup baklok ini harus dilepas supaya jamur dapat tumbuh dengan maksimal.
Selama proses pertumbuhan hingga panen, harus dilakukan pengawasan dan pemeliharaan, terutama mengontrol suhu dan kelembaban, menjaganya supaya tetap sejuk dengan cara menyemprotkan air segar atau air yang ditambah dengan larutan nutrisi khusus. Gini mas, kalau kayak tanaman, itu setelah ditanam, sebelum dipanen kan butuh perawatan, kemudian butuh penanggulangan hama penyakit. Lah, kalau untuk jamur tiram, itu ada nggak semacam itu? Oh ada. Karena jamur tiram itu hamanya sebetulnya hanya itu. Orang bilang rengit ya. Hewan kecil yang memakan miselium. Kalau miselium udah kemakan, berarti yang bakal tumbuh jamur nggak ada. Habis, bisa dibilang mati backlognya. Makanya langkah untuk mengantisipasinya, begitu backlog itu ditaruh di gumuk seperti ini, itu disemprot pakai insektisida. Disemprot agar hewan yang mau makan di situ kan bau racun itu tadi, dia nggak mau. Atau bisa dengan taruh di lem, dipasang lem di situ. Jadi kalau lognya udah nggak diserang hama, otomatis lognya akan sehat. Itu langkah awalnya. Nah kemudian untuk ini mas, kalau kurang cairan ini gimana? Soalnya ini kan kita lihat kan kayaknya kok rapat banget plastik-plastiknya ini. Ya. Nah ini cara penyiramannya gimana? Cara penyiramannya itu nanti setelah tumbuh pertama. Kalau udah tumbuh pertama kan itu plastik yang depannya dicopek. Baru terjadi penyemprotan. Kalau masih belum tumbuh atau tumbuh baru pertama kali, nggak usah disemprot karena nanti jamurnya terlalu basah. Kalau terlalu basah otomatis mudah layu dan di situ nggak layak jual. Makanya jamur harus benar-benar nggak kering, nggak terlalu basah. Jadi jamur itu secara warna putih, kenyal, dan itu bisa bertahan. Nah, Pemanenan. Nah, yang paling ditunggu-tunggu akhirnya datang juga. Mari kita panen. Sangat bagus sekali. Hati-hati ya sob, jamur yang dipanen adalah jamur yang sudah mekar secara penuh. Setiap hari panen tuh. dan bagi untuk kapasitas setiap 10.000 backlog, itu kalau misalkan dibuat satu kumbung itu satu harinya bisa panen berapa kilo mas? Untuk backlog 10.000 itu rata-rata 30 kilo per hari. Penanganan pasca panen. Setelah dipanen, jamur selanjutnya dilakukan proses pemisahan antara jamur dengan bonggolnya ya sob. Setelah jamur itu dipanen, itu sampai di tangan konsumen itu minimal daya penyimpan itu berapa lama? Kalau jamur, kalau untuk penyimpanan, kalau di freezer bisa bertahan 1-2 hari ya. Tapi kalau untuk tidak disimpan di freezer itu paling semalam itu udah paling lama. Kalau lebih dari itu jamur akan berubah warna, kontaminasi. Dalam packingnya pun kalau membungkusnya kok nggak rapat, itu udara masuk, kontam, jamur mudah terlihat layu, kuning, nggak layak jual. Setelah itu, jamur ditimbang dan dikemas menggunakan plastik seperti ini. Plastik ini mampu memuat 5 kg jamur tiram. Harus berakut rumah kafe kan orang kafe ya. Rumah ya. Mas Bonkrep. Apa dah?
Nah, kalau sudah seperti ini, siap diambil oleh pembelinya sob. Ayo kita bawa pulang. Nah, begitulah proses budidaya jamur tiram ala Mas Sugio. Poin terpenting dalam proses tersebut yaitu pastikan proses pengovenan berjalan dengan benar. Jangan sampai salah ya sob. Baiklah, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan share video ini ya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.